Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Mahasiswa, tempat mahasiswa berprestasi. Kali ini 30 menit ke depan akan ditemani oleh saya Karin Azizah dan dari STAI Al-Anwar. Di sini udah ada kakak-kakak cantik 4 orang hadir menemani. Halo. Halo. Halo, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, semangat sekali. Sebelum kita jauh ngobrol-ngobrol, boleh satu-satu perkenalan dulu namanya, prodinya, dan sebagainya yang ingin kalian ucapkan. Oke, dari siapa? Dari siapa? Halo sahabat PTKNU, perkenalkan nama saya Mufidatur Rahmah, biasa dipanggil Mufida. Saya berasal dari STAI Al-Anwar, program studi PGMI. Halo sahabat-sahabat PTNU di luar sana. Perkenalkan, nama saya Dinda Ainun Nur Habibah. Saya mahasiswi STAI Al-Anwar Sarang, prodi PGMI. Terima kasih. Halo, selamat sore LPTNU. Saya Mentar Septin Tias dari STAI Al-Anwar Sarang, prodi PGMI. Halo, nama saya Lilis Anggraini. Saya dari prodi PGMI, STAI Al-Anwar Sarang. Dadah. Oke, hai. Mau dipanggil apa nih? Mau dipanggil kakak, mbak, teteh, atau mau dipanggil apa nih? Kakak aja. Adik. Kakak aja ya, kita panggil kakak. Oke, ini empat-empatnya dari prodi yang sama. Ada Mufida, betul ya? Mufida, ada Mita, Dinda, ada Lilis, satu lagi Mentari bersinar, gitu nggak? Oke, kakak-kakak, boleh dong sebelum kita ngobrol lebih jauh, perkenalkan, ada yang mau mendeskripsikan kampusnya nggak? Ada siapa? Ini kamu dulu. Oke, apa ya? STAI Al-Anwar Sarang ya. STAI Al-Anwar Sarang atau Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar Sarang. Apa ya? Yang jadi ciri khas kita tuh apa sih, Kak? Ilmiah siap, salafi mantap. Nah, itu slogan kita. Ilmiah siap, salafi mantap. Jadi kita tuh ilmiah siap, salafi mantap. Ya, kita jadi ada basic pesantren juga. Jadi ada kajian-kajian klasik juga. Kita juga apa ya? Modern ya. Jadi bukan cuma pesantren, tapi juga kami ada pendidikan formal yaitu STAI Al-Anwar sendiri. Dan kita cuma bukan cuma belajar di dalam kelas, tapi juga di dalam pondok seperti itu. Oke, STAI Al-Anwar. Kalau boleh tahu, ini tuh satu angkatan, beda angkatan, atau gimana nih? Beda, Kak. Bedanya gimana? Saya sendiri itu dari semester 3, kemudian ini Kak semuanya ini semester 5. Sudah tua. Tapi Tua ya, semester 3 dan semester 5. Tahu nih, tadi kan udah terkait kampusnya, juga kalian ternyata satu lembaga dengan pondok pesantrennya, satu yayasan. Kalau boleh tahu, kalian ini kemarin juara lomba apa? Sebenarnya banyak sih Kak lombanya. Nah, kita di sini perwakilan dari berbagai lomba yang telah diikuti dan alhamdulillah banyak sekali yang menang. Di sini kalau saya sendiri alhamdulillah juara 1 lomba esai di UIN Surabaya. Dan teman saya sendiri itu ada 2. Yang pertama di UIN Surabaya itu lomba esai juara 3, kemudian UIN Malang lomba esai juga juara 1. Kemudian cabang lomba lain. Kalau saya alhamdulillah kemarin itu berhasil atau menang lomba tari di UIN Sunan Maliki, dan itu termasuk perdana gitu kita menampilkan delegasi tari di prodi PGMI. Alhamdulillah. Oke, tarinya tari apa? Tari Medrey Kreasi. Jadi kita berkolaborasi dengan tari-tarian tradisional, kita ringkas menjadi satu dan dijadikan sekreatif mungkin gitu. Oke. Kalau yang satunya? Kalau saya alhamdulillah mendapatkan juara 2 lomba video pembelajaran di UIN Malang. Oh, di Malang. Pembelajaran? Iya, video pembelajaran. Jadi
bukan kebanyakan, 2 orang ada di lomba esai, ada di lomba tari dan pembelajaran. Menurut kalian lomba yang kalian ikuti ini linear nggak sih sama prodinya? Sangat linear. Sangat linear. Kenapa bisa dikatakan sangat linear? Ya, silakan. Ya, yang pertama sih karena untuk yang saya sama Mbak Mentari sendiri, esai itu kan dunia menulis ya. Tapi untuk memang dari baik UNSA maupun UIN Malang itu lomba esai saat itu memang bertemakan pembelajaran. Ya, pembelajaran di masa pandemi, kemudian mengenai kompetensi guru seperti itu. Nah, kemudian untuk tari sendiri, untuk PGMI sendiri kita punya itu kok Pak, kayak semacam komunitas tari seperti itu. Oh, UKM-nya? Ya, jadi kita itu sebagai guru itu juga harus bisa menampilkan sebuah kreasi. Menurut kami seperti itu. Jadi bagaimana kita menampilkan sebuah keterampilan dan kita bisa mengajarkan kelak di waktu kita mengajar seperti itu. Terlebih kan. Kemudian untuk yang micro teaching dan juga video pembelajaran itu kan secara tidak langsung kita mempraktikkan bagaimana cara kita untuk mengajar, bagaimana kita mengkondisikan kelas, bagaimana kita berinteraksi kepada murid-murid nantinya seperti itu. Oh gitu ya. Jadi ini kakak-kakak semua nih calon guru-guru unyu-unyu ya? Iya. Ngajar-ngajar anak-anak seusia SD gitu kan ya kalau PGMI. Nah, kalau boleh tahu apa sih kenapa harus ngambil PGMI? Kenapa nggak PGSD gitu? Atau yang lain mungkin yang lebih hits jurusannya? Gini, kalau dari saya sendiri ya, PGMI itu sebenarnya prodi yang luar biasa. Karena dengan PGMI itu kita bisa merubah bangsa, gitu kan Kak. Karena pendidikan itu sebenarnya harus sangat diperhatikan oleh pemerintah, oleh lembaga-lembaga yang terkait. Jadi dengan pendidikan itu sebenarnya salah satu tombak yang besar untuk membangun negara yang berkualitas gitu. Nah, kita sebagai calon pendidik itu harus punya spiritual, jadi kita pilih PGMI. Jadi mengaitkan memimpin dan ingin membuat calon-calon siswa yang memiliki kemampuan kognitif serta spiritual yang tinggi seperti itu. Oke, kalau di PGMI ini yang diajarkannya apa aja sih? Yang sama dengan prodi keguruan lain, terus yang bedanya apa? Silakan Kak, Silakan Mbak Dinda dulu. Boleh kocok dulu yang mau jawab siapa boleh? Biar bicara semua. Gimana tuh? Jadi gini ya. Yang sama sebenarnya kalau PGMI itu kan lebih ke ada agamanya, ada Al-Quran hadis, kemudian terlebih di sini karena kita bercorak santri, jadi agamanya lebih tinggi gitu loh daripada lembaga-lembaga formal yang lain seperti itu. Selain itu kalau di PGMI itu kita nggak hanya belajar Al-Quran hadis, tapi kita juga belajar tafsir karena kita di sini pesantren gitu. Jadi kita belajar hadis, jadi belajar Al-Quran, dan dengan dasar-dasar itu kita bisa mengulang tapi tetap artinya itu ada gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih, selama kuliah, apalagi nih yang semester 5 ya, kendala apa yang pernah dirasain, atau mungkin ada momen yang seru, yang asik, yang bisa diceritain ke sobat-sobat PTNU? Kalau dari saya sendiri ya Kak, pengalamannya itu yang ya terkait dengan lomba. Kan sebelum saya di Malang itu kan ikut lomba di UINSA. Kebetulan juga UINSA mengadakan lomba micro teaching ya Kak ya, kalau nggak salah. Iya, micro teaching. Nah, saya juga ikut itu dan saya tuh kayak diri saya tuh menggebu gitu. Aku harus menang gitu. Iya, ambisius. Nah, tapi takdir berkata lain. Saya belum ditakdirkan menang, terus saat itu saya down. Sudahlah, besok-besok nggak usah ikut lagi gitu. Nah, terus tenggang waktu sebentar itu ada lomba lagi ya Kak, di UIN Malang. Jadi jaraknya itu tidak terlalu jauh. Setelah itu dosen saya ngendikan, intinya Mbak ikut lagi ya, bismillah.
saya gini, sudahlah nggak usah ikut, saya juga sudah lelah, intinya gitulah Mbak ya. Pesimis ya. Betul. Terus saya ada rekan saya kayak memotivasi saya, ngasih semangat, ngasih ayo bisa, pasti bisa gitu. Terus akhirnya saya bangkit dan saya itu berusaha lagi, tapi saya kayak tidak terlalu ambisius dari yang Winsa kemarin gitu. Nah, alhamdulillah kok rezekinya di Uin Malang gitu sih. Kalau pengalaman yang mengesankan lah. Jadi pesannya itu dari ceritanya, jangan terlalu ambisius, kita pasrahkan semua sama Allah gitu kan. Tapi kita juga tidak lupa dengan usaha kita yang maksimal ya. Iya, soalnya kan meskipun kita punya target segini, tapi kan tetap Allah yang menentukan gitu. Betul. Kalau yang lain? Pengalaman dari UKM. UKM. Banyak sih di sini, kita tuh tidak hanya banyak sekali menjalin organisasi atau UKM. Biasanya tuh di sini Kak Mufida mengikuti UKM data, dan itu sangat banyak pengalamannya. Dan di sini juga ada Kak Mentari ini juga menjabat sebagai ketua HMP PGMI. Dan ya, jadi itu banyak sekali pengalaman-pengalaman yang ada di UKM masing-masing. Jadi kalau cerita panjang lebar ya kita nggak bisa sangat 2 hari. Kalau Mbak Lili sendiri ini juga ada di LPM, yaitu Ganda Pena. Jadi kalau saya sendiri pengalamannya tuh banyak di mana ya, tenang menyanyi lah, di paduan suara. Kadang itu ada agenda tampil di luar, diundang di Rembang, acara hari santri atau acara apapun. Terus biasanya juga ada syuting-syuting sebuah lagu religi dan lain-lain. Baik, cukup. Ada lagi? Kalau saya ya, ini terkait lomba juga karena saya menjabat jadi HMP. Kalau di sana mungkin HMJ, kan mahasiswa jurusan ya. Jadi saya ikut lomba sekaligus mengurus banyak anak-anak yang lomba. Jadi sekalian buat proposalnya, sekalian. Jadi itu kayak ini esaiku gimana, terus teman-teman yang lomba gimana, dan itu dalam satu waktu gitu. Jadi wah, kayak tantangan. Dan itu kebetulan di awal saya bekerja atau di awal periode kepengurusan. Jadi baru belajar, udah dikasih proposal, tapi saya juga ikut lomba dan luar biasa pusing. Sambil mengejar cita-cita sambil mengurus umat ya. Oke, selanjutnya. Kalau saya pribadi apa ya? Jadi sebenarnya saya di Stay Al Anwar sendiri itu pertama kali mondok. Jadi pertama kali mondok, dan kesan pertama itu karena dulu COVID. Jadi tahun 2020 awal kesini ke awal pondok itu masih ada protokol COVID yang ketat sampai yang mengikuti offline. Jadi ada offline, ada online. Jadi dibagi 2. Untuk waktu itu saya semester 1 sama semester 7 itu yang offline, sedangkan yang lainnya online. Jadi yang domisili di pondok waktu itu cuma semester 1 dan semester 7. Semester 7 waktu itu sibuk dengan KKN, mengurus KKN. Nah, akhirnya ketika ada lomba datang, waktu itu pertama kali ikut lomba, itu akhirnya dilimpahkan ke anak semester 1 seperti itu. Jadi pertama kali mondok, jauh dari orang tua, masih kayak butuh adaptasi, kemudian tiba-tiba ditanyain, ikut lomba ya gitu. Dan alhamdulillah akhirnya ikut lomba di situ. Oke, jadi menang juga. Impressionnya langsung dapet ya, pertama mondok, semester 1 juga, tapi udah ditarik untuk ikut lomba. Tapi itu jadi pengalaman yang unik untuk kedepannya. Berarti dari semester 3 sekarang Sarum sudah mulai lagi untuk mengejar atau mungkin mencari-cari skill yang lain kan begitu. Oke, tadi tertarik Kak Mentari itu juga ketua BEM. Betul? Ya, HMJ. Oh, HMJ. Nah, kan kalau di STI Al Anwar ini kan dipisah ya antara laki-laki dengan perempuan. Nah, kalau kayak hal-hal organisasi internalnya itu kayak HMJ ataupun BEM-nya itu disatukan atau memang ketuanya masing-masing satu? Kalau itu tetap jadi satu, tapi ada ketua putra dan ketua putri. Nah, jadi tetap ada pembatasan meskipun cara bekerjanya sama.
bareng, tapi tetap ada pembatasan. Misal kalau yang putri itu bisa sharingnya ke yang putri, terus yang putra sharingnya yang ke putra, tapi tetap berjalannya itu bareng putra dan putri dengan batasan-batasan yang sudah ditentukan karena kita pesantren. Oke, berarti sistem pemilihannya ada dua dong, antara bukan sistem pemilihan, maaf. Pemilihannya jadi ada dua, ada ketua putri sama ketua putra gitu. Iya. Oke, tapi untuk PO dan ADRT-nya sama. Sama. Oke. Nah, tadi jadi tertarik ya sama Kamentari. Tantangan terbesar ketika harus dihadapkan dengan ormawanya itu kan, terus dengan kuliahnya, pesantrennya, atau jangan-jangan juga di pesantren jadi pengurus? Enggak, ini ada yang pengurus. Ini ada yang jadi Kamu Fida. Oh, kamu Fida jadi pengurus. Oke, nanti kita tanya kamu Fida nih. Komentari dulu deh, tantangan terbesar ketika dihadapkan dengan situasi yang sama, bentrok. Sebenarnya tantangan terbesar itu manage waktu. Karena kita dituntut untuk, kan ada hafalan juga di sini, hafalan wajib 4 juz, terus ada ngaji, dan itu kewajiban kita juga mencari ilmu di STAI atau di kampus, itu kan juga kewajiban. Nah itu gimana kita manage diri? Karena saya yakin semua itu punya potensi, dan ketika kita bisa memanage waktu, bagaimana kita menempatkan diri sebagai santri, bagaimana kita memanage diri sebagai mahasiswa, insya Allah pasti kita bisa gitu loh. Jadi kalau waktunya, yang penting kan waktunya ngaji, kita ikut ngaji, terus membagi waktu antara bagaimana waktu hafalan yang tepat, seperti itu. Karena semuanya kan sebenarnya tergantung diri kita sendiri. Bagaimana kita punya kemampuan dan mau berusaha. Seperti itu, Kak. Oke. Kamu Fida, boleh dong nih cerita terkait jadi pengurus pesantren, ikut lomba, dan setidaknya kalau ikut lomba berarti ada privilege lain di kampusnya. Gimana nih memanage antara ngurus pesantren dengan kuliah dan lain sebagainya? Kalau saya pribadi Kak ya, saya kan alhamdulillah kok waktunya juga pas kemarin lomba itu saya belum jadi pengurus itu. Jadi baru-baru ini aja dan belum menemukan kesulitan sih Kak antara mengurus pondok sama mengurus di kampus gitu. Dijalani enjoy aja. Bagian apa? Jadi pengurus apa di pondok? Kalau saya itu jadi perlengkapan penerangan. Oh, perlengkapan menerangi hati saya. Iya. Menerangi seluruh umat. Memasang lampu, Kak. Ngurus penerangan umat yang ada di pondok ya. Ya. Jadi kayak bebannya itu nggak terlalu berat gitu kalau sama kampus gitu. Oke. Ada nggak sih teman-teman kesan yang kalian rasakan terkhusus yang di pondoknya nih gitu? Apa sih? Mungkin dari hafalan atau mungkin dari kegiatan-kegiatan pondok, kan pasti agak sedikit berbeda antara kegiatan pondok dengan kampusnya. Kak Dinda mungkin yang pakai kerudung bunga-bunga boleh dong. Oke, jadi kesan ya yang paling mengesankan itu ya tadi waktu hafalan kita harus setoran. Setiap harinya itu kan di jadwal setorannya, biasanya setoran Quran, juga malamnya itu kan ada ngaji muhadharah gitu. Terus siangnya kita kuliah pagi sampai jam berapa? Jam 1 ya. Itu belum juga kita ngerjain tugas. Biasanya tuh kesannya tuh lembur gitu loh. Jadi membagi waktunya harus benar-benar bisa. Misalnya ngerjain makalah nggak cuma satu, ngerjain penelitian apa, jadi waktunya tuh harus benar-benar ada. Terus akhirnya tuh menurut saya nggak ada sih orang sibuk. Bisa adanya tuh orang yang nggak bisa bagi waktu. Iya. Tapi saya juga masih kesulitan dalam bagi waktu. Tapi sebisa-bisanya saya juga harus menata porsi hafalan segini, menata porsi jangan makalah, tugas, RPP, apalagi guru kan. RPP-nya banyak, nggak cuma satu. Oke. Kita nih kan manusia biasa ya, bukan malaikat gitu kan, bukan Tuhan dan lain sebagainya. Pasti ada rasa lagi ngedown banget, ngeluh gitu dengan kegiatan pesantren yang padat, kuliah juga padat, seperti barusan bilang kita nge-manage waktu untuk bikin makalah dan sebagainya. Pernah nggak sih berada di fase seperti itu? Pasti ya. Pasti ya. Pasti ya.
Terus apa yang kalian lakukan setelah ngerasa, saya ngedon nih, saya mesti ngelakuin apa gitu? Mungkin ada nggak untuk melewati fase-fase itu? Kalau saya sendiri ya Kak ya, kalau don itu pasti ada, apalagi tuntutannya berbeda dengan orang-orang lain gitu loh, maksudnya yang kampus-kampus lain, yang kita dituntut banyak, dituntut jadi santri, dituntut jadi mahasiswa yang aktif, mahasiswa yang bisa membuat inovasi. Nah, kalau ketika don itu yang di pikiran saya, orang tua pasti nomor satu, orang tua yang kerja keras untuk untuk kita, apalagi kan buat target orang tua itu besar, harapan orang tua itu besar kepada kita gitu loh. Jadi yang membuat bangkit lagi itu ya kadang pikir, apalagi kemarin pengalaman lomba itu kayak apresiasi luar biasa dari orang tua, jadi lebih semangat. Ada yang harus diperjuangkan, tapi bukan pacar. Jomblo ya, jomblo. Yang lainnya mungkin? Kalau saya sendiri juga lebih ke orang tua gitu. Karena ketika saya down, saya kan juga pernah berada di fase-fase bawah gitu ya. Saya udahlah lelah gini. Terus terlintaslah orang tua gitu. Orang tua kan juga, kita di sini kan juga termasuk perjuangannya orang tua ya. Jadi ya, udahlah ingat-ingat itu aja, perjuangan bagaimana orang tua itu memperjuangkan kita berada di sini sampai kita berada di titik seperti ini, seperti itu kan. Oke. Yang lainnya nggak ada? Intinya tuh yang ada di diri saya, siapa betah ngumpet akhirnya bakal selamat gitu lah. Kita ngumpet dulu di pesantren, kita ada peraturan-peraturan yang begitu rumit, begitu harus ditaati. Jadi kita ngumpet, insya Allah ada berkahnya, manfaatnya, hikmahnya di dalamnya. Kita yakin bahwa itu adalah jalan keselamatan kita ya. Iya, prosesnya menuju. Prosesnya, tantangan yang mesti kita lewatin. Oke, satu lagi? Ya sama sih, pasti orang tua ya pasti itu. Dan untuk tambahan saya pribadi, saya merasa tantangan sendiri ya masuk di sini. Sebenarnya yang berat dari saya, udah pertama kali mondok di sini, kedua juga jurusan dari pendidikan saya sebelumnya juga kurang linear dengan PGMI sebenarnya. Tapi saya berusaha untuk merasa seperti, saya nggak boleh stagnan di sini seperti itu. Jadi saya nggak boleh stagnan dari sini dan saya perlu yang namanya mengupgrade diri gitu. Jadi nggak harus berlama-lama saya bersedih atau merasa kayak aku nggak bisa seperti itu ya. Pasti bisa karena sering sekali kalau kita curhat ke dosen mengenai, apalagi kalau pembimbingan lomba saya gini nggak tahu nanti jawabannya Allah pasti bisa Mbak, Bismillah bisa gitu. Berkah doa dari guru-guru Kayak di medan perang. Oke. Terus apa sih alasan kalian kenapa masuk STI Al-Anwar? Pasti ada kelebihan yang kalian lihat gitu dari STI Al-Anwar nih. Berarti apa sih gitu yang bisa kalian, yaudah saya mau kuliah di STI Al-Anwar aja sambil mesantren misalkan kayak gitu. Alasannya apa? Enggak, Lilis, yang beda jurusan. Oke, jadi saya beda jurusan. Buat informasi saya itu jurusannya dulu manajemen perkantoran, kemudian masuk ke sini Jurusan PGMI. Tidak jauh. Jadi motivasi saya kenal masuk sini ya pertama mengenai di sini tuh berasa kayak kesempatan besar gitu. Saya nggak hanya menimba ilmu secara formal, tapi juga non formal. Jadi sekali dayung dua pulau terlampaui. Jadi berasa kayak nggak sia-sia di sini gitu. Jadi ada pondoknya, ada sekolah muhadarah, sekolah agama, kemudian ada kajian hafalan, kemudian di sini juga ada kuliahnya. Jadi berasa ya semuanya bisa pakai lengkap di sini. Belum lagi kalau bosan kuliah kita di sini ada UKM, ada diskusi-diskusi gitu. Jadi banyak forum-forum yang bisa diikuti di sini gitu. Jadi kalau semuanya ada orang yang mengatakan di pondok ngapain sih kuliah kok mondok, kuliah itu harusnya eksplorasi keluar gitu. Ya aslinya ya kita juga kita mengeksplor diri di sini. Jadi kita banyak forum-forum diskusi, forum-forum seperti kajian-kajian gitu, kayak seperti kajian kitab mungkin. Kemudian ada forum ahatan juga di sini. Kemudian
di PGM sendiri juga ada diskusi dalam juga. Jadi di sini nggak bakal bosan lah, nggak bakal bosan karena kegiatan jalan terus. Gitu. Oke. Jadi sebetulnya bukan terkait kalian mau kuliah di mana, tapi mungkin hikmah yang bisa kita ambil sebagai obat pelaranya adalah belum tentu kuliah di sebelumnya bisa memberikan prestasi seperti ini gitu kan. Tapi dengan kalian kuliah di STAI Al-Anwar ini punya kebanggaan dengan juara lomba tingkat nasional gitu di berbagai cabangnya gitu kan. Itu yang membuat motivasi bahwasanya kita tidak harus melulu mengejar apa yang jadi ekspektasi kita, tapi kita pasrahkan ketika kita sudah usaha gitu. Dengan demikian kalian juga sekarang punya prestasi yang bisa kalian banggakan kepada orang tua, kalian banggakan kepada diri kalian sendiri, dan terutama untuk sekolahnya, kan gitu. Kakaknya motivator ya. Jadi karena kalian asik kalau untuk diajak ngobrol nih jadinya, aku keenakan. Oke. Boleh dong kata-kata mutiara ataupun motivasi untuk sobat PTNU di luar sana? Oke, coba dulu. Kak Wida dulu. Dari tadi kelihatannya saya ya. Boleh nih kalau Kak Dinda. Satu-satu ya, satu-satu. Satu-satu pasti punya kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara. Iya, kata-kata mutiara ataupun caption, caption. Apa? Ya, quotes today ya. Intinya jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena kehidupan itu akan terus mengajari kita. Dan dimanapun tempat kita berada, yang membuat diri kita lebih baik itu adalah diri kita sendiri. Jadi dimanapun kita, meskipun kita ada di pesantren, di kuliah berbasis pesantren, maupun yang kuliah kuku yang tadi pulang pergi, itu tuh yang memanage, yang mengatur diri semua orang yang menjadi baik itu diri kita sendiri. Terima kasih. Yang lain? Ini terlalu banyak quotes, makanya Bingung nih yang mana quotesnya. Kalau dari saya ya, jangan menyerah. Tetap ambillah kesempatan selagi kita diberi kesempatan. Seperti itu. Cukup. Siap. Kalau dari saya, gimana ya? Semua orang itu punya potensi. Jadi jangan pernah minder dengan orang-orang yang mungkin jauh di atas kita atau mungkin bernasib lebih spesial daripada kita. Yang penting kita yakin bahwa kita bisa. Karena semuanya butuh usaha dan doa Dan proses. Proses. ikhtiar. Oke, terakhir dari saya sih kutipan saya sendiri itu ya dare to dream dan juga don't live your passion. Jadi tetap berani bermimpi dan juga jangan jangan meninggalkan passionmu yang menurutmu memang itu jalurmu dan itu hidupmu seperti itu. Oke, keren. Jadi utlubul ilma walau bisin gitu. Iya. Kan carilah ilmu walau sampai negeri Cina, tapi esensi dari kalimat itu adalah dimanapun kalian belajar, di situ kalian harus bisa menuai apa yang kalian ingin ambil gitu. Ketika kalian menanam, maka itu yang akan kalian dapatkan, kan seperti itu. Oke, teman-teman ini sangat memotivasi, apalagi dari PGMI Ceria. PGMI Ceria ya, kalian harus sebagai guru mesti punya feel yang asik untuk anak-anak. Kalau nggak asik nanti biasanya jadi guru yang menakutkan untuk anak-anak, apalagi PGMI. Oke, tetap semangat untuk teman-teman dari STAI Al-Anwar, terkhusus untuk jurusan PGM ini yang kece-kece, cantik-cantik. Semoga nanti ilmunya bermanfaat. Tetap semangat untuk mengikuti berbagai lomba, karena dengan demikian itulah yang menjadi suatu pembuktian untuk mereka yang tidak tahu proses kita gitu. Yang penting tetap stay dalam koridor-koridor yang sudah disediakan oleh pesantren dan kuliahnya. Semoga kalian lancar-lancar saja kuliah juga pesantrennya, tetap semangat. Jangan lupa prestasi-prestasinya nanti kasih infokan lagi supaya kita undang lagi di LPTN. Nanti ketemu lagi sama saya. Oke, terima kasih untuk Sobat STAI Al-Anwar atas waktunya sudah mau hadir dan gabung bersama kami di LPTNU. Semoga kalian bisa memotivasi untuk Sobat PTNU di luar sana. Tetap semangat. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kembali. Sehat selalu, Kak.